Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di The Comment, Sindo News. Kita masih akan membahas soal dari seputar bencana banjir bandang di Sumatera. Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Tapi kali ini sedikit berbeda poinnya, yaitu mengenai salah satu bupati di Aceh, yaitu Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diberhentikan sementara karena dalam tanda kutip mangkir dari tugas kebencanaan yang sedang melanda Aceh Selatan. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Mas Bung Ya, sore. dari pemimpin redaksi Sindo News. Ya. Mas Bung, ini hari ini tadi sudah resmi disampaikan oleh Mendagri ya, Ya. oleh Mendagri bahwa sanksi yang diberikan untuk Haji Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, Ya. yang disebut presiden ya kemarin itu, ini kalau di tentara namanya desersi ini, gitu kan? Ya. Apa komentarnya Mas Bung mengenai Ya. sanksinya pemberhentian sementara Ya. selama 3 bulan ya? Ya betul. Jadi mekanisme pemberhentian sementara itu memang ada ternyata di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah. Ya. Jadi kalau pemberhentian tetap itu harus melalui proses yang lumayan panjang karena harus DPRD bersidang, terus kemudian menyampaikan, merumuskan apa alasan pemberhentian itu, kemudian disampaikan ke MA. MA kemudian meneliti, mengecek apakah betul ada pelanggaran itu, kemudian dikembalikan ke DPRD dan diberhentikan gitu. Memang panjang ya, karena Memang panjang, posisinya kan- sesuai undang-undang itu memang panjang. Tapi jika terjadi yang seperti kasusnya Bupati Aceh Selatan ini, memang ada mekanismenya juga, yaitu pemberhentian sementara sementara ya. yang dilakukan atas perintah Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ya. Gitu. Kemarin kan soalnya perintahnya jelas sekali ya, Presiden ketika Betul. kunjungan ke Aceh, Presiden menyatakan bahwa ya itu tadi, ini kalau di tentara namanya desersi, tidak menjalankan amanah, tidak menjalankan tugas dengan baik, sementara kondisi masyarakatnya Sangat seperti itu. pura-pura membutuhkan kehadiran seorang pemimpin Ya. untuk memberikan perintah. Kan kehadiran pemimpin itu yang penting bagaimana dia mengetahui di lapangan dan menggerakkan semua sumber daya untuk melakukan pertolongan warganya sendiri ya, warganya sendiri. Makanya selain Presiden kan kemarin beberapa kali juga disampaikan oleh Gubernur Aceh ya, Mualim, Pak Muzafir Manaf itu mengatakan. Sepertinya ini ya, Gubernur Aceh juga kecewa berat Betul. ya. Gubernur Aceh yang setiap saat mungkin 24 jam kali ya dia standby untuk karena wilayahnya sangat terdampak oleh bencana. Dan kelihatan di visual-visual juga sangat terpukul sekali ya. Selalu ada dan yang merasa sedih lah, warganya banyak yang kena jadi korban, kemudian daerahnya juga pura-pura. Bahkan disebutkan ada wilayah yang belum tersentuh ya di beberapa perkampungan, dan mudah-mudahan kita berdoa agar tim penyelamat atau tim relawan atau apapun aparat pemerintah bersama dengan aparat relawan-relawan itu bisa segera menemukan tempat-tempat yang memang belum bisa dijangkau secepat mungkin. Benar. Karena ini sudah hari keberapa ini dari kejadian? Ke-12. Hari ke-12, artinya memang sudah sangat lama ya untuk respon terhadap pertolongan untuk para korban. Nah, memang jadi gini, ini kan satu ironi ya, ketika kejadian dia mungkin berangkat, Bupati ini berangkat sebelum kejadian atau saat kejadian? Berangkat tanggal 2 ya. Berangkat tanggal 2 Desember. Kejadian tanggal 27. 27. Nah, artinya setelah kejadian. Nah, ini kan sebuah sikap yang menurut pandangan akal sehat publik sih pasti tidak bisa diterima. Gitu. Secara etis jabatan ya, Mas. Betul. Secara etis jabatan, satu sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap wilayahnya. Bertanggung jawab penuh. Artinya dia bisa membatalkan dong umroh itu. Harusnya. Karena kan umroh itu bisa dijadwal ulang. Karena dia pasti membutuhkan, masyarakatnya membutuhkan kehadiran. Dia ada di wilayahnya untuk. Tapi menarik Mas, kemarin itu kan sebenarnya setelah kejadian memang kawasan Aceh Selatan ini kan termasuk yang cukup parah ya. Iya. Sempat beliau itu mengatakan tidak sanggup menangani itu kan, tidak sanggup menangani itu, terus beberapa hari kemudian baru ketahuan kalau
beliau pergi ke tanah suci. Ternyata- Meskipun alasannya adalah untuk ibadah ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya secara etika Jadi begini ya, dia lari dari Tanggung medan jawab. laga, lari dari tanggung jawab. Jadi yang pertama ketika mengatakan bahwa dia tidak sanggup pun sebenarnya itu menimbulkan pertanyaan juga. Iya, iya. Seorang pemimpin ketika wilayahnya mengalami satu kejadian yang luar biasa begitu terus kemudian dia menyerah itu kan sudah menurut Ini saya kan sih kejadian luar biasa sudah ya. tidak patut ya. Ya, ya, ya. Nah, memang hasil dari investigasi dari Ijen Kemendagri memang menyatakan beliau bersalah. Ya. Kita coba dengar dulu ya Mas ya. Oke, baik. Kita dengarkan dulu konferensi Keputusan pers dari keputusan Mendagri ya. Iya. Haji Mirwan MS SIM SOS, Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Hasil Pilkada serentak 2024 masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Dirjen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri, dan sanksinya ada di pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Kemudian SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati terjadi kekosongan menjadi pelaksana tugas, yaitu Saudara Haji Baital Mukadis. Ya. Ya. Ini tadi Mendagri menyatakan bahwa sudah diperiksa oleh Ijen ya. Ya. Ada beberapa pasal yang dilanggar. Yaitu tadi ya, kalau dari kita masyarakat awam ketika kemarin ada beritanya Bupati Aceh Selatan sampai Tanah Suci ini, saya juga sempat ini juga kaget juga sih Mas Bung ya. Iya, betul. Loh, ini kan wilayahnya lagi kena bencana, tapi beliaunya ya oke lah, mungkin yang namanya umroh itu mungkin sudah daftar sejak lama gitu ya. Tapi kan kalau umroh kan kayaknya masih bisa ditunda ya Umroh kan? kan bisa kapan saja. Iya kan? Nah, dan ini gini, saya membayangkan begini ya. Ketika kita ini kan warga net sosial media semua ya. Kita melihat bagaimana kritisnya warga di media sosial. Ketika melihat kejadian yang begitu rupa di Aceh terutama ya, ini kaitannya dengan Aceh Selatan. Itu kita sendiri aja mau memposting sesuatu yang kira-kira bisa mengganggu empati itu berhitung. Harus mikir. Kita mikir berkali-kali. Iya. Padahal itu sebenarnya tidak salah gitu. Iya. Cuman kan ini orang biasa ya, orang yang bukan di wilayah Aceh, Iya. kemudian orang umum di wilayah manapun, itu pun masih berhitung untuk ini kita lagi berduka dengan korban yang ratusan, bahkan hampir 900 ya. Hampir 900 sekarang. Mungkin lebih dari 900. Lebih dari 900 sekarang. Mendekati 1000. Iya. Kemudian masih Total. ada yang hilang dengan kerusakan yang luar biasa begitu. Tiba-tiba kita menyampaikan sesuatu yang menurut kita sih sebenarnya mungkin biasa aja, tapi kita kan juga bisa melihat bagaimana perasaan para korban, bagaimana mereka menangis, keluarganya hilang, bagaimana mereka tidak merasakan air bersih selama berhari-hari, tidak makan, Lebih tidak dari bisa 10 hari nggak mandi mereka ya. Artinya kita itu harus punya perasaan gitu. Iya. Apalagi ini seorang kepala daerah tertinggi di situ. Iya, sebagai pemimpin daerah di situ ya sebagai kan. pemimpin tertinggi, gimana bisa tega begitu? Iya. Ya kan? Sebenarnya satu kalimat beliau yang ngomong tidak sanggup menangani hal ini ya, itu juga sebenarnya juga Sudah patut jadi pertanyaan dipertanyakan juga. harusnya. Masa iya sih terus nyerah gitu tiba-tiba aja. nyerah begitu aja, belum melakukan apa-apa. Belum melakukan apa-apa. Bahwa kan? semuanya lumpuh, iya kan dia tidak sendiri. Iya. Ini wilayah ada berapa kabupaten kota yang kena gitu. Iya kan. Di 3 provinsi lagi yang besar-besar gitu. Artinya kok tiba-tiba dia lempar handuk dari awal gitu.
belum melakukan apapun gitu kan. Ini perlu Memang- dipertanyakan lagi ya Nah, Mas kalau kayak gini Mas. Kalau alasannya soal anggaran, waduh itu juga sangat tidak make sense lah ya. Iya. Maksudnya kalau anggaran kan soal lain gitu ya. Bahwa semua juga terkendala anggaran. Siapa yang tidak terkendala? Tapi kan namanya usaha. Bahkan provinsinya juga terkendala Usaha anggaran itu harus dilakukan. Jadi toh juga masyarakat di luar Aceh, di luar Sumatera Utara dan di luar Sumbar juga berbondong-bondong datang ke sana untuk memberikan pertolongan. Iya, bahkan dari luar negeri juga ada bantuan masuk. Mengulurkan ya kan? tangan agar Iya. menolong saudara-saudara kita yang sedang menderita itu secepatnya gitu. Iya, kalau saya sih langsung berpikir bahwa Iya. dengan satu omongan dia yang nyerah Ya, tidak bisa menangani itu sudah perlu dipertanyakan. Betul. Satu itu, ya. karena posisinya ya berarti artinya beliau tidak dalam tanda kutip tidak cakap dalam memimpin Ya. eh, Ya, masalah gitu tidak kan. memenuhi syarat sebenarnya. Iya. Secara etis, secara moral Iya. tidak memenuhi syarat. Tapi ya memang balik lagi ya sanksinya itu cuman pemberhentian sementara gitu kan ya. Sementara 3 bulan. 3 bulan dan katanya nanti akan ada pembinaan lagi di dalam Ya. di Kemendagrinya. Betul. Kita coba dengerin dulu Ya. tambahan dari Ya. keterangan dari Mendagri ya.